Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Nurrohmah. Sehubungan dengan lolosnya hibah risetmu yang disusun secara tim bersama Ibu Dwi Dianita Irawan selaku Ketua Peneliti dengan judul riset yaitu Analisis Praktik Klinik Kebidanan dengan intervensi inovasi pemberian diptisumab menggunakan Frangipangi Essential Oil terhadap penurunnya nyeri kala 1 fase aktif. Maka pada kesempatan kali ini nanti saya akan membuat terkait video tutorial bagaimana cara melakukan diptisumab untuk menurunkan nyeri pada masa persalinan. Kemudian sebelum saya masuk video inti yaitu video tutorial, nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persalinan itu apa, diptisumab itu apa, dan bagaimana mekanisme diptisumab itu mampu menurunkan nyeri persalinan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk pada materi pertama yaitu persalinan. Nah, di sini kita hanya sedikit mereview ya. Tadi saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, jadi hanya sedikit review. Sembari teman-teman mengingat ulang terkait materi anatomi, kemudian materi fisiologi, terutama fisiologi masa persalinan ya. Nah, oke, kita masuk mulai daripada definisi dari persalinan. Ya. Di sini disebutkan yang namanya persalinan itu merupakan suatu proses keluarnya janin dan plasenta dari rahim ibu dengan masa gestasi yang cukup yaitu 38 hingga 42 minggu. Oke. Di sini kalau teman-teman familiar ya, kalau dalam bahasa Inggris yang namanya persalinan itu biasanya kita sering dengar kalimat labor ataupun delivery ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara labor dan delivery. Sebenarnya labor itu apa sih, delivery itu apa sih? Nah, di sini akan kita bahas sedikit ya. Jadi labor itu merupakan suatu proses koordinatif kontraksi yang mana mampu menyebabkan terjadinya pembukaan pada serviks uteri dan juga terjadinya penurunan bagian terendah janin. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya labor itu adalah proses persalinan kala 1. Yang selanjutnya ada delivery. Kalau delivery secara harfiah itu dimaknakan sebagai proses pengeluaran ataupun ekspulsi janin dan plasenta. Jadi kalau delivery itu lebih pada proses persalinan kala 2. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ya ketika ada mencari jurnal, lagi journaling, kalimat labor, kalimat delivery, perbedaannya itu. Nah, kemudian kita mengulang lagi terkait tanda-tanda persalinan ya. Kalau teman-teman bidan pasti sudah paham ya. Tanda-tanda persalinan itu apa? Adanya kontraksi yang bagaimana ya, yang teratur, yang adekuat, yang semakin lama akan semakin lama, semakin lama semakin sering atau semakin rapat jaraknya ya. Selain itu adanya apa? Pengeluaran lendir darah karena itu merupakan tanda terjadinya pembukaan serviks. Kemudian pada saat vaginal touche atau VT, nah, serviks itu akan teraba mendatar dan adanya dilatasi, adanya pembukaan. Ya, untuk selanjutnya, pembahasan kedua di sini kita akan membahas terkait yang namanya nyeri persalinan. Ya. Di sini disebutkan yang namanya nyeri persalinan itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi pada saat proses persalinan normal ya. Karena apa? Pada proses persalinan normal ini terjadi yang namanya kontraksi, terjadi yang namanya dilatasi serviks, terjadi yang namanya penurunan kepala janin atau penurunan bagian terendah janin. Kemudian pada kala 2 terjadi apa? Peregangan otot dasar panggul. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya nyeri pada masa persalinan.
Oke, kemudian kita akan kupas sedikit lebih mendalam tentang bagaimana nyeri-nyeri tadi itu kok bisa sampai tersalurkan ya. Bukan tersalurkan. Tadi kan ada kontraksi. Kenapa kok kontraksi itu bisa menimbulkan nyeri? Kenapa kok penurunan bagian terbawah janin itu bisa menimbulkan nyeri? Nah, kita akan mengulik sedikit alur syarafnya ya. Nah, tadi penyebab persalinan kurang lebih ada 4 ya, karena adanya kontraksi, adanya dilatasi, adanya penekanan pada bagian terendah janin, adanya peregangan pada otot-otot dasar panggul. Nah, kemudian kita akan kupas sedikit lebih mendalam tentang syarafnya, alur syarafnya. Nah, teman-teman kalau mereview lagi terkait susunan syaraf pusat pada mata kuliah anatomi ya, di situ nanti akan ada, nanti saya kalau bisa berikan gambar gitu ya. Nah, susunan syaraf pusat. Nah, nanti ada bagian T10, T11, T12 sama L1 atau thoracic nerve sama lumbal nerve sama sacral nerve. Di sini ada 3 susunan syaraf ini, 3 bagian susunan syaraf yang berperan penting pada terjadinya atau timbulnya nyeri persalinan. Ya, kalau kita ingat ya namanya persalinan itu kan ada 2 ya, ada kala 1, ada 2 proses, ada proses persalinan kala 1 dan proses persalinan kala 2. Kalau kala 1 itu nyeri yang muncul itu karena adanya yang pertama kontraksi uterus. Yang kedua adanya dilatasi serviks, adanya pembukaan. Nah, 2 hal ini akan menyebabkan nyeri pada masa kala 1. Alurnya bagaimana? Kontraksi uterus dan dilatasi serviks itu akan menimbulkan impuls saraf itu akan mengkode tubuh ini nyeri. Nah, dari pusatnya itu si uterus sama serviksnya itu dia akan disalurkan ke susunan saraf belakang, yaitu letaknya di T10, T11, T12 sama L1. Di thoracic nerve 10, thoracic nerve 11, thoracic nerve 12 sama lumbal nerve 1. Ya, jadi ada 4 susunan saraf belakang yang dia berhubungan erat dengan terjadinya nyeri kala 1. Nanti dari thoracic nerve sama lumbar nerve ini dia akan disalurkan lagi ke bagian otak. Nah, jadi alurnya begitu. Dari uterus disalurkan ke thoracic sama lumbal nerve, dari lumbal nerve dilanjutkan lagi sampai ke mana? Sistem syaraf pusat di otak. Akhirnya di otak dideskripsikan, akhirnya muncul ini nyeri, sakit, aduh sakit, nyeri, sakit, Nah, alurnya kurang lebih seperti itu. Nah, itu pada kala 1. Untuk kala 2, kalau kala 2 atau proses delivery itu kan berarti ekspulsi ya, keluarnya kepala janin dari vagina ibu. Nah, untuk kala 2, rangsangan nyerinya itu adalah peregangan pada perineum, kemudian peregangan pada otot-otot dasar panggul. Nah, peregangan-peregangan ini yang menyebabkan sumber nyerinya. Dari sumber nyeri ini dia akan disalurkan ke sistem syaraf, susunan syaraf tulang belakang, yaitu pada sacral nerve nomor 2, 3, dan 4. Ya, kalau di kala 1 tadi T10, 11, 12, L1. Tapi kalau di kala 2 itu akan disalurkannya ke S2, S3, S4. Ya, jadi nanti dari sacral nerve ini akan diteruskan ke sistem syaraf pusat. Dari sistem syaraf pusat dideskripsikan lagi.
Wah, nyeri, panas, terbakar. Bagian bawah itu sakit sekali. Nah, itu kurang lebih alurnya seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas terkait persalinan, kita sudah membahas terkait nyeri pada proses persalinan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas terkait respon nyeri. Sebenarnya kenapa sih nyeri itu kok perlu ditangani? Nah, pada fisiologisnya, kita lihat dari sisi fisiologis, yang namanya tubuh itu apabila terjadi nyeri, di tubuh itu akan memberikan respon. Yang pertama, tubuh akan melepaskan yang namanya hormon kortisol, hormon stres ya. Jadi kalau kalian stres dalam kesakitan, nah itu akan keluar hormon kortisolnya. Kemudian terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen atau hiperventilasi. Kemudian tekanan darah meningkat, kemudian curah jantung meningkat, detak jantung meningkat, jadi deg-degan. Deg-degan, nafas pendek, keringat bercucuran itu merupakan respon fisiologis tubuh pada saat terjadi rasa nyeri. Ya sebenarnya ini ada gambar ya terkait stage atau tingkatan-tingkatan nyeri pada setiap masa persalinan ya. Nanti coba saya masukkan gambarnya kalau bisa ya. Ya, sebenarnya kenapa sih kok ibu bersalin itu perlu dilakukan penata laksanaan nyeri? Ya, karena apabila nyeri itu terjadi, maka ibu itu pasti akan muncul rasa gelisah. Gelisah, kemudian takut, cemas, jadi ada perubahan-perubahan emosi. Ya, itu baru respon tubuhnya. Respon fisiologisnya ya ibunya deg-degan, kemudian tensinya naik, hiperventilasi, napasnya pendek. Kalau napasnya pendek, kebutuhan oksigen tubuhnya berkurang. Jadinya apa? Ya itu karena ada peningkatan kebutuhan oksigen. Ya, kemudian ada pengosongan lambung terganggu. Ada beberapa orang yang kalau terlalu nyeri itu sampai muntah-muntah itu ada. Ya. Nah, yang dikhawatirkan lagi, nyeri yang tidak tertangani atau tidak diatasi itu bisa mengganggu proses persalinan. Ya, sebelum lebih lanjut kita akan membahas terkait faktor yang bisa mempengaruhi nyeri persalinan. Ada faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Kalau fisiologis tadi nyerinya pada saat persalinan itu timbulnya dari mana? Oh, dari kontraksi. Oh, ada dilatasi. Oh, ada penekanan bagian terendah janin. Oh, ada peregangan otot dasar panggul. Selain itu, ada apa lagi? Ternyata usia ibu mempengaruhi, paritas ibu juga mempengaruhi. Kemudian usia kehamilan pada saat proses persalinan itu juga ternyata mempengaruhi nyeri pada saat persalinan. Oke, yang selanjutnya faktor psikologis ya. Nah, di sini ada meliputi budaya, kemudian etnis, pendidikan, kemudian perasaan takut, cemas, ya itu juga bisa mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan ya. Kalau faktor lingkungan itu lebih ke tempat bersalinnya, ya nyaman tidak, pencahayaannya bagaimana, ruangannya sejuk enggak. Nah, kalau di rumah sakit itu kan lebih, apalagi kalau di VK ya, banyak barak-barak gitu ya. Kemudian aroma alkohol yang strong, kemudian AC, ruangan AC yang sangat dingin. Nah, itu akan juga bisa mempengaruhi cara ibu mendeskripsikan nyerinya itu juga bisa mengaruhi. Ya, kenapa sih kok pada saat bersalin itu perlu dilakukan penata laksanaan nyeri? Ya, karena kembali lagi pada saat nyeri yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan atau mengaktifkan saraf simpatis. Akhirnya apa ya tadi deg-degan. Ya curah jantung meningkat, tekanan darah meningkat, jadi hiperventilasi. Akibatnya apa kalau hal-hal ini terjadi dan tidak ditangani? Bisa mempengaruhi kontraksi uterus. Oh, kontraksinya jadi tidak adekuat ya. Kemudian bisa terjadi
detak jantung janin juga bisa meningkat. Ya. Kalau kontraksinya tidak adekuat, kemudian terjadi partes lama, ya partesnya lama, ya sudah mulai masuk tanda-tanda darurat ini ya. Kemudian terjadi juga fetal distress, bisa itu terjadi. Kemudian akhirnya pada saat bayi lahir bisa menyebabkan persalinan dengan bantuan. Atau pada saat lahir Apgar skornya janin, Apgar skornya bayi pada saat lahir itu juga tidak bagus, bisa terjadi. Atau bisa menyebabkan meningkatnya persalinan dengan menggunakan SC atau dengan tindakan. Nah, itu kenapa perlunya dilakukan penata laksanaan nyeri pada saat persalinan. Oke, kemudian yang terakhir, ini kita masuk pada deep tissue massage ya. Nah, kalau deep tissue massage itu kalau di dunia fisioterapi itu biasanya dilakukan untuk atlet ya, untuk menangani atlet pada saat cedera otot ya. Tapi bukan yang sobek ya. Misal kayak terlalu lelah latihan, nah itu bisa melakukan deep tissue massage untuk relieving ya, untuk menurunkan ketegangan otot. Nah, akhirnya deep tissue massage itu pun juga kita bisa adopt untuk digunakan sebagai penata laksanaan menangani nyeri pada saat persalinan. Ya, mulai dari definisi yang namanya deep tissue massage itu merupakan sebuah teknik pemijatan yang dilakukan dengan melakukan penekanan pada lapisan terdalam kulit ya. Jadi deep tissue massage ini pada saat memasas atau memijat itu akan dilakukan penekanan yang lebih ya, karena sasarannya kita adalah bagian otot paling dalam. Teknik deep tissue massage ini dipilih karena mampu menjangkau otot yang lebih dalam sehingga efektif untuk merilekskan tubuh. Manfaatnya yang pertama yaitu membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan relaksasi dan bisa menurunkan rasa nyeri. Kalau nyerinya bisa ditangani, maka ibu itu pasti nanti akan lebih mudah untuk diajak koordinasi. Nah, kemudian mekanisme deep tissue massage dalam menurunkan nyeri persalinan. Nah, jadi pada proses massasnya nanti kita akan terfokus pada bagian punggung dan daerah lumbal. Ya, jadi pemberian massage di sepanjang tulang belakang dan penekanan pada daerah lumbal itu akan mampu memanipulasi transmisi rangsangan nyeri dengan menutup gerbang nyeri yang akan dihantarkan menuju medula spinalis dan otak. Ya, saya ulang tadi, alurnya kan dari kontraksi, dari dilatasi, ini sumber nyerinya. Disalurkan pada T berapa tadi, masih ingat? T10, 11, 12, dan L1. Dari T10, 11, 12, L1, di sana akan ada gerbang. Nah, ketika impuls nyerinya sampai di lumbal, sampai di T10 sampai lumbal 1 ini, kemudian gerbang terbuka akan tersalurkan ke atas, ke medula spinalis dan ke otak. Dari otak, maka akan dideskripsikan rasa nyeri, akhirnya muncul muncul reaksi nyeri tubuh ya. Tapi apabila dilakukan manipulasi pada daerah T10, 11, 12, dan L1, ketika akan dilakukan manipulasi itu, harapannya adalah impuls nyerinya yang tadi mau dilanjutkan ke medula spinalis dan otak itu akan tertutup, ya, termanipulasi. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, nanti bisa mempelajari terkait gate control teori ya. Nah, itu akan dijelaskan bagaimana kok manipulasi itu bisa menyebabkan tertutupnya gerbang sehingga impuls nyeri itu nanti nggak nyampe pada otak dan tidak dideskripsikan otak. Jadi tubuh akan nyerinya itu pasti akan masih ada, akan tetapi akan lebih rileks.
Nah, begitu ya. Selain itu, tekanan kuat pada saat memberikan drip tisu massage itu akan mengaktifkan yang namanya senyawa endorfin. Ya, endorfin. Endorfin itu merupakan morfin alami yang diproduksi tubuh. Tujuannya apa? Untuk relaksasi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan memblokade impuls nyeri, tidak disalurkan ke medula spinalis dan otak. Dan yang kedua akan mengaktifkan yang namanya endorfin. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Oke, selesai. Nah, yang terakhir kita nanti akan melihat video tutorial dip tisu massage. Tapi sebelum saya memberikan tutorial dip tisu massage, nah nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya untuk indikasi kontraindikasi dari ibu-ibu yang boleh, yang tidak boleh dilakukan massage. Ya, indikasinya jelas ya, ibu-ibu pada masa impartu, pada yang mengalami gangguan rasa nyeri. Nah, nanti ibu-ibu tersebut bisa kita lakukan dip tisu massage. Kontraindikasinya, jadi ada beberapa kondisi yang mana ibu bersalin tidak diperkenankan untuk dilakukan massage, yaitu yang pertama, ibu dengan resiko tinggi atau permasalahan pada saat hamil ataupun bersalin ya. Jadi ibu yang PEP, ibu dengan sungsang, ibu yang dengan penyulit itu sebaiknya tidak dilakukan massage. Kemudian ibu dengan gangguan ataupun penyakit kulit ya, misal ruam ataupun berjerawat parah ya, ada luka, itu sebaiknya tidak dilakukan massage. Kemudian ibu dengan tumor pada daerah punggung belakang, nah itu juga dihindari. Kemudian melakukan massage pada daerah-daerah yang lebam, nah itu juga sebaiknya dihindari. Nah, kemudian untuk persiapan alatnya nanti bisa teman-teman menyiapkan, bisa kemben, bisa jarik ya, senyamannya, seadanya. Kemudian bisa menggunakan, kalau pada penelitian ini kami akan menggunakan Frangipani Essential Oil ya. Jadi Frangipani ini nanti akan Frangipani Essential Oil itu nanti akan kita gunakan sebagai moisteners pada saat melakukan massage. Kemudian bisa disiapkan mangkok kecil, kursi, handuk, baskom, air hangat, kemudian bantal, dan juga pastikan ruangannya nyaman. Ya, untuk posisinya sebenarnya prinsipnya untuk posisi itu kita serahkan pada ibu, senyamannya ibu bagaimana. Ya. Tapi kalau dari saya, nah bisa dilakukan dengan tidur miring ke kiri ataupun dengan posisi duduk. Tapi kalau seandainya ibunya mau minta berdiri nanti sambil bergantung pada suami, kemudian kita memasas dari belakang, itu juga boleh. Jadi senyamannya posisi ibu itu bagaimana. Kemudian nanti untuk langkah-langkahnya, di sini ada 5 langkah utama yang nanti akan saya ajarkan, yaitu mulai dari atas, yaitu upper back and shoulder massage. Untuk upper back ini kita mulai untuk relaksasi awal. Sembari kita mengajarkan ibu untuk melatih pernafasan. Ya, untuk leher, pundak, nah itu nanti untuk relaksasi awal. Jadi biar nggak terlalu tegang, kita mulai dari bagian atas. Nah, kemudian dari atas kita pindah pada bagian bawah, yaitu pada lower back. Kita akan melakukan lower back circular massage. Jadi pada bagian punggung bawah nanti kita akan pijat secara sirkular, ya, melingkar. Kemudian ada sacral pressure, atau kalau bahasa gampangnya kita counter pressure ya. Jadi kita bisa melakukan penekanan pada bagian sakrum dan juga lumbal menggunakan bisa bagian dalam tangan itu atau bagian knuckle. Ya, tapi kalau knuckle hati-hati, jangan sampai menggunakan ini ya. Kalau ini knuckle, jadi pakai buku-buku tangan ini loh. Nah, kita lakukan pressure di situ, ditekan.
Kemudian ada whole back massage. Jadi kita akan memasas bagian punggung secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada buttock and hips. Jadi bagian pantat sama bagian hips. Nanti kita akan pijat secara sirkular juga. Oke? Baiklah, tanpa berlama-lama nanti setelah ini saya akan memberikan video tutorial. Jadi agak terpisah ya nanti ya. Ini saya akan memberikan penjelasan dulu. Oke? Kalau begitu terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Baik, langsung saja kita masuk pada tahap penjelasan tutorial bagaimana cara melakukan deep tissue massage. Setelah ini nanti saya akan menjelaskan alat dan bahan apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita akan masuk pada video tutorial. Yang perlu diperhatikan adalah selama proses massage atau proses terapi, pastikan kenyamanan ibu ya. Tanyakan apakah pemijatannya terlalu kuat ataukah kurang terasa, itu bisa disampaikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Baik, berikut ini adalah alat-alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada kom dan handuk, ini bisa diisi dengan air hangat. Kemudian bisa pakai jarik, bisa pakai kemban atau kain bali, terserah. Saya menyiapkan 2. Kemudian di sini ada handuk, ini ada handuk kecil, kemudian ini ada handuk yang bentuknya robe atau baju ya. Kemudian di sini saya menyiapkan diffuser, kemudian ini essential oilnya, saya menggunakan Frangipangi essential oil. Kemudian siapkan mangkok kecil, nanti ini untuk tempat massage oilnya. Nah, untuk massage oil saya juga menyiapkan massage oil yang sama dengan essential oilnya, yaitu massage oil Frangipangi essential oil. Kemudian kita menyiapkan dinglik kecil nanti untuk duduk terapisnya. Kemudian kursi yang tinggi ini untuk ibunya. Ya, kursinya boleh pakai yang ada sandarannya, boleh menggunakan ini. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai untuk video tutorial bagaimana cara melakukan deep tissue massage pada bagian punggung belakang ibu. Ingat ada 5 step. Step pertama kita akan massage bagian upper body untuk leher, pundak, dan belika. Yang kedua kita akan pindah ke bagian lower back, bagian pinggang dan pinggul ibu. Kemudian yang ketiga kita ada sacral pressure, ya, penekanan pada bagian sacrum. Yang keempat kita ada whole back massage untuk keseluruhan punggung, dan yang kelima ada bagian hip, pinggang dan bagian pantat. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dari step awal, yaitu bagian upper back ya. Mohon maaf ibu, saya lepas dulu. Oke, dilepas bagian handuknya. Oke, kita mulai pada bagian upper back. Nah, kita bisa usapkan ya massage oil yang sudah kita punya. Jangan lupa cincin dilepas dan pastikan kukunya tidak panjang. Oke, kita mulai pada bagian leher atas ya. Untuk bagian awal ini adalah tahap bagaimana kita memulai massage ya. Jadi minta ibu sekalian untuk latihan nafas ya. Nah, untuk upper back massage ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama kita melakukan usapan ringan pada bagian pundak, dibawa keluar, tarik bawa ke dalam ya. Ini bisa dilakukan 10-15 kali. 3, bawa ke atas, 4, bawa ke atas lagi, kemudian 5. Kita lakukan seperti ini sampai kurang lebih 10 kali. Oke, ini adalah tahap awal sembari meminta ibu untuk rileks, kemudian sambil meminta ibu untuk menarik nafas. Oke. Setelah 10-15 kali kita melakukan gerakan ini, kita pindah pada gerakan kedua, yaitu kita melakukan circular massage pada bagian pundak ibu. Ini juga sama, dilakukan 10-15 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya.
Untuk yang ketiga kita melakukan sampai pada belikat ibu, kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai pada bagian atas, kita bisa sedikit melakukan gerakan modifikasi. Ya, bisa dilakukan seperti ini. Ya, kemudian bisa kita tarik-tarik bagian atas ini. Ya, ini tahap awal agar ibu bisa sedikit lebih rileks. Oke, baik, tahap 1 selesai. Oke, masuk pada bagian kedua, kita bisa tutup bagian atas ibu, kemudian kita akan pindah pada bagian lower back ya. Untuk bagian lower back, kalau sesuai SOP ya, arahnya ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke bawah. Tapi ini bisa dilakukan senyamannya yang memijat, dan juga pastikan kenyamanan ibu juga ya. Ini saya lakukan sesuai dengan SOP, ke kanan, kemudian dibawa ke bawah, kemudian ke bawah lagi. Ulangi, ke kanan, ke bawah lagi. Atau cara kedua, nah kita bisa melakukan dengan cara ya satu-satu seperti ini. Ya, lakukan gerakan sirkular, tekan bagian tengah, ulangi lagi yang bagian sini, tekan ke bagian tengah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, bagian kedua selesai, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu sacral pressure, penekanan pada daerah pressure. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita akan melakukan sacral pressure atau penekanan pada daerah sakrum. Ya, caranya menekan bisa menggunakan buku-buku jari ataupun telapak bagian dalam, bisa seperti ini. Kita tekan perlahan, berikan sedikit penekanan pada bagian sakrum, kemudian dilanjutkan. Atau bisa kita lakukan seperti ini. Oke, ini cukup dilakukan 5 kali untuk sacral pressure. Oke, kalau saya pribadi bagian 2 dan bagian 3 biasanya saya lakukan berulang-ulang ya. Jadi kita lakukan massage pada bagian pinggang, kita lanjutkan ke bagian pantat bawah, kemudian kita lanjutkan bagian sini. Setelah itu kita gabungkan dengan sacral pressure, agak ditekan ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini bisa dilakukan secara berulang-ulang, terutama pada saat ibu kontraksi. Biasanya bagian sini itu pasti akan terasa nyeri ya, karena terjadi penurunan kepala janin dan penekanan pada daerah sakrum. Ya, ini adalah penggabungan teknik antara tahap yang kedua dan ketiga. Oke, tahap ketiga selesai, kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu whole back massage ya. Whole back massage berarti kita akan melakukan massage pada bagian keseluruhan punggung
Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya untuk yang keempat kita akan melakukan whole back massage, yaitu massage pada keseluruhan punggung ibu. Ini menggunakan teknik yang namanya F-Lurich. Ya, kita bisa mulai dengan mengusapkan massage oilnya, kemudian kita mulai melakukan pemijatan pada seluruh bagian punggung ibu. Bisa dilakukan seperti ini. Ya, kita melakukan pengurutan secara bersamaan dengan kedua tangan, atau kita bisa lakukan satu persatu. Tarik ke atas, kemudian beri sedikit penekanan pada daerah pundak. Ini akan memberikan rasa yang nyaman dan rileks pada ibu. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, sambil minta ibu untuk tarik nafas. Ini sama dilakukan sekitar 10 sampai 15 kali. Oh ya, saya tadi lupa menginfokan ya, untuk setiap set itu bisa dilakukan kurang lebih 3 kali ya. Jadi untuk bagian upper back dilakukan 3 kali, lower back 3 kali, sacral pressure 3 kali, seperti itu. Dengan repetisinya 10 sampai 15 kali. Nah, ini juga bisa dilakukan modifikasi lagi. Nah, kita lakukan whole back massage, tapi kita lakukan gerakan menyilang seperti ini. Tetap berikan penekanan pada pundak. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, coba tolong pundaknya agak di-shoot. Oke, baik. Bagus sekali. Ya, kita lakukan whole back massage seperti ini sampai pada bagian bawah. Kita naik lagi. Setelah sampai di atas, kita berikan penekanan pada daerah pundak. Ya, kemudian kita gerakkan lagi turun ke bawah. Oke, baiklah, berikut tadi merupakan whole back massage untuk tahap keempat. Yang terakhir kita akan tahap 5, yaitu bagian pinggang dan pantat. Oke, masuk pada terakhir, yaitu kita bagian hip dan bagian batek ya. Jadi nanti pada tahap ini kita bisa mulai dengan melakukan massage ringan ke bagian samping-samping ibu. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, di sini pasti akan menemukan ini ya, tulang pinggang ya, pinggul, sorry. Nah, ini agak berikan sedikit penekanan arah dalam. Kemudian tarik pada bagian bawah. Ulang lagi, berikan pijatan ringan, kemudian tarik ke sini, dan tarik ke arah bawah. Pijatan ringan ke samping-samping, kemudian sampai pada hips, agak beri sedikit penekanan, kemudian kita tarik ke arah sakrum. Ya, berikut tadi merupakan 5 langkah pada saat kita melakukan deep tissue massage pada ibu bersalin ya, dengan tujuan untuk mengurangi nyeri pada masa persalinan. Kalau teman-teman ingat kan ini sakrum ya. Ya, rangsangan nyeri yang terjadi karena adanya kontraksi, adanya pembukaan itu akan disalurkan pada T10, 11, 12 dan L1. Jadi kita akan memanipulasi, sering-sering memanipulasi pada bagian ini. Nah, nanti kalau pada saat kala 2 sakrum ya, nah pada bagian bawah sini ya. Pada nerve sakrum sini. Tapi kalau pada saat kala 1 bagian atas. Oke, saya rasa sekian dari saya terkait tutorial bagaimana cara melakukan deep tissue massage pada ibu hamil. Nah, ini bisa nanti pada akhir sesi teman-teman memberikan sentuhan lembut pada bagian punggung ibu ya. Ini tujuannya hanya untuk memberikan rasa nyaman dan melancarkan peredaran darah serta memberikan relaksasi pada otot ibu. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai pada titik ini. Ya, berikut tadi saya sudah selesai menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan deep tissue massage pada bagian
punggung ibu bersalin ya, dengan tujuan untuk menurunkan nyeri pada masa persalinan. Ya. Tidak lain tidak bukan kita melakukan ini tujuannya untuk satu, yaitu memberikan pendampingan maksimal kepada ibu bersalin selama ibu tersebut melewati proses persalinan, sehingga apa? Ibu akan merasa sangat dicintai dan diperhatikan, gitu ya. Sekian dari kami, saya Amrina Nurrohmah, mohon undur diri dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain yang lebih baik dengan ilmu yang lebih update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.